silakan bersiap Mbak Siti Munfarida, Mbak Ida, Ini Bu, mentornya Pak Wahib, sampun sudah hadir. sebentar. Mentor Sudah di main room. sudah di main room, oke. Mas Azam, Mas Azam belum masuk ya. Oke, Sudah disiap. saya minta tolong Oke. dimasukkan. Saya izin share screen dulu, Ibu. Ya, boleh nggak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Mbak Ida bisa presentasi. Nanti Bapak atau Ibu mentor, Bapak, Pak mentor ya, Bapak nanti Wahid. bisa ya. Baik, saya Ya, mulai. dilipat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, nama saya Siti Munfarida, calon perencana ahli pertama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pengintegrasian Data Gaji Pegawai untuk mendukung penyusunan anggaran melalui Google Spreadsheet di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Di dalam perencanaan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten ini ada beberapa isu. Namun setelah saya analisis menggunakan APKL dan juga USG, ini maka diperoleh satu isu utama atau core isunya, yakni adalah terkait belum terintegrasinya data gaji pegawai. Kemudian core isu tersebut saya analisis untuk mengetahui akar masalahnya menggunakan analisis fishbone, diagram fishbone, menggunakan 4 unsur, yakni man, material, method, dan milieu. Dari analisis tersebut diketahui masih terdapat masalahnya, yakni terkait SDM-nya masih terbatas untuk mengelola data terintegrasi. Kemudian untuk unsur metodenya, ini SOP integrasi data ini masih belum tersedia. Kemudian untuk unsur materialsnya, ini masih belum ada sistem atau aplikasi yang terintegrasi. Kemudian untuk unsur yang keempat, yakni milieu atau lingkungan. Saat ini lingkungan ini belum mendukung untuk membuat sistem yang terintegrasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Berdasarkan eh, analisis masalah tersebut, maka saya mencoba untuk membuat beberapa solusi dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Totalnya ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah dengan melakukan perencanaan kegiatan. Jadi saya akan rencananya akan membuat Google Spreadsheet data terintegrasi antara bagian keuangan kepegawaian dan juga perencana mengenai data gaji. Nah, untuk mewujudkan solusi tersebut ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah melakukan perencanaan kegiatan. Pada tahap pertama ini, kegiatannya terdiri dari konsultasi dengan mentor, kemudian membuat dokumen perencanaan kegiatan pengintegrasian data gaji pegawai. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yakni melakukan koordinasi dengan tim kepegawaian dan keuangan terkait data yang diperlukan. Jadi di sini saya akan melakukan koordinasi, sebelumnya membuat nota dinas, diserahkan kepada Bapak Kasubag, kemudian meminta data-data yang dibutuhkan, membuat koordinasi dengan tim kepegawaian dan juga keuangan terkait data-data yang dibutuhkan terkait dengan data gajinya. Kemudian dari data tersebut saya akan membuat draft terkait apa saja kolom-kolom yang dibutuhkan di Google Spreadsheet untuk membuat data gaji terintegrasi tadi. Selanjutnya tahapan yang ketiga yakni membuat Google Spreadsheet data gaji pegawai. Dari data yang saya peroleh di tahap sebelumnya, nanti saya masukkan ke dalam Google Spreadsheet-nya. Kemudian saya akan membuat pengaturan terkait pembagian area input. Jadi nanti masing-masing subbagian dari keuangan dan kepegawaian bisa menginput data update-nya secara real time pada area masing-masing. Kemudian saya juga akan melengkapi Google Spreadsheet dengan rumus sederhana untuk penghitungan otomatis. Kemudian selanjutnya tahapan yang keempat, yaitu melakukan uji coba dan validasi. Ini uji coba yang pertama. Ini sebelumnya saya melakukan konsultasi dulu dengan mentor, kemudian melakukan uji coba penggunaan spreadsheet bersama ketiga subbagian. Kemudian setelah uji coba tersebut, saya akan meminta feedback dari user
bagaimana sebaiknya ke depannya, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambah. Kemudian selain itu juga melakukan validasi awal dengan membandingkan dengan data realnya dari data yang saya peroleh di tahap kedua tadi dan juga data real pada tahap keempat. Selanjutnya di tahap yang kelima, ini saya akan melakukan implementasi hasil penyempurnaan dan validasi. Jadi dari hasil feedback dari user di uji coba yang pertama tadi di tahapan yang keempat, saya gunakan untuk penyempurnaan di Google Spreadsheet-nya. Setelah itu saya implementasikan di tahapan kelima ini. Setelah diimplementasikan, maka tahapan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini rencananya akan saya lakukan dengan melakukan wawancara kepada user, yakni dari bagian kepegawaian, keuangan, dan juga rencana juga terkait dengan senior-senior saya di rencana. Dari beberapa kegiatan tersebut, maka jadwal kegiatannya sudah saya buat seperti ini. Untuk kegiatan yang pertama, ini Oke, saya lakukan. nah, cukup Mbak Ida ya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Baik, baik sekali lagi terima kasih kepada Mbak Siti Farida yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya ya, pengintegrasian data gaji ya sebagai calon perencana ahli pertama. Semoga nanti bermanfaat ya Mbak ya rancangan yang disusun. Untuk kesempatan yang pertama kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Wahib selaku mentor. Monggo Bapak untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ibu terima kasih atas waktunya. Kami akan menyampaikan tanggapan terkait apa yang akan dilakukan oleh salah satu staf kami, yaitu Mbak Siti Farida, terkait program integrasi data gaji pegawai. Perlu kami sampaikan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi satuan kerja kami di kantor agama dan kabupaten. Apalagi ketika ada program dari pusat bahwa rencana pembayaran gaji pegawai itu akan terpusat dengan menggunakan aplikasi gaji web. Integrasi data gaji pegawai ini harapan kami bisa menyampaikan, memberikan data yang valid terkait pembayaran gaji pegawai, termasuk juga di dalam perencanaan khususnya untuk belanja gaji pegawai yang kalau nanti dibayar di pusat juga itu data yang kami sampaikan valid. Apabila masih dibayar di kabupaten itu akan mengurangi potensi gaji minus di akhir tahun. Ini yang menurut saya sangat penting disebutkan Siti Farida terkait perencanaan integrasi data gaji pegawai antara keuangan, kepegawaian, dan perencana. Selanjutnya, saya juga berharap nanti data ini bisa terus diupdate melalui Google Spreadsheet yang terpadu antara tiga unit kerja itu, sehingga ketika ada perubahan gaji, ya, misalnya ada tunjangan, ada anak yang sudah dalam tabungan itu kan bisa segera diupdate kalau misalnya ada sinergitas antara kepegawaian dan keuangan dan juga perencanaan. Sekali lagi saya sangat mendukung apa yang akan disampaikan akan dilakukan oleh Mbak Siti Farida dalam konteks program integrasi data gaji pegawai melalui Google Spreadsheet. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Nanti bisa ditambah lagi. Baik, matur nuwun Pak Mentor, Pak Wahid yang telah memberikan penguatan. Mudah-mudahan inovasi ini tidak hanya berhenti sampai Mbak Ida nanti lulus ya lacar CPNS ini, namun masih tetap ada keberlanjutannya ya dan bermanfaat Ya, bagi karena organisasi. memang sangat diperlukan Ibu. Jadi untuk Inji, inji. selama masih ada pembayaran gaji ini tetap akan Iya. sangat diperlukan. Kalau di kabupaten sekali lagi itu akan mengurangi potensi
belanja gaji minus. Kalau di pusat nanti data yang kami sampaikan juga bisa valid sehingga bisa menjadi bahan perencanaan di pusat. Injih. Baik, matur nuwun Bapak, mohon dukungannya senantiasa ya, Injih. dikawal terus, semoga berhasil dan sukses nantinya. Baik, Insya Allah, insya Allah, insya Allah. baik, kesempatan berikutnya kepada Bu Dr. Hajah Nurul Kamilati selaku penguji untuk memberikan masukannya, monggo Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Sangat menarik nih, Mbak ya. Before after, Mbak, sekarang. Sebelumnya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi saya ingin jelaskan lagi. Permasalahan yang paling krusial sehingga isu ini diangkat itu sebenarnya apa? Ya. Silakan Mbak Ida dijelaskan singkat. Jadi kan di awal kemarin ketika ada CPNS baru, kemudian ada P3K masuk, nah itu tidak sedikit juga nggih, jumlahnya ada mungkin sekitar 300-an lebih pegawai barunya, sehingga itu kan harus melakukan revisi anggaran untuk gajinya. Nah, itu senior saya perencana itu menghitung manual dulu untuk berapa nih kira-kira anggaran gajinya. Nah, kalau kita bisa melakukan integrasi data dari kepegawaian dan juga keuangan, perencana itu akan lebih mudah untuk menghitung berapa nih rencana anggaran eh, keuangan terkait data gajinya ini berapa yang dibutuhkan, sehingga tidak ada tadi ada anggaran minus terkait gaji. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian yang bisa akses itu siapa aja, Mbak? Yang bisa akses bisa dari 3 subbagian, Pegawai, yakni keuangan, kepegawaian, dan perencana. juga Oke. perencana. Nanti Ah, eh, untuk menjaganya bisa dibuka juga oleh Bapak Kasubag sebagai eh, mentornya atau penjaganya ah. gitu. Mm-mm. Kan ini suatu kegiatan apa ya, yang sangat membutuhkan ketelitian dan kecermatan ya Mbak ya. Kan Mbak Nggih, Ida membuat itu pengintegrasian itu goal sheet-nya dengan fitur-fitur nggih, apa ya, bagian-bagian yang memang diperlukan sudah konsultasi dengan berbagai pihak. Nggih. Terus yang menjadi kalau ada apa-apa itu Mbak, yang menjadi leading sektornya siapa Mbak ini? Sebenarnya tugasnya apa sih ini? Bukan tugas, ini isi di dalam untuk menjamin bahwa data ini betul-betul akurat itu siapa Mbak? Kalau ada, ini kan banyak yang terlibat nih, sehingga dimungkinkan nggih, dan juga terbuka kan aksesnya. Mm-mm. nggih. Bagaimana? Untuk leading sektornya, Mm-mm. untuk jumlah keuangannya itu dari bagian keuangan, jumlah gaji Oke. pokok, kemudian tunjangannya, ada potongan-potongan, misal BPJS, PPh, dan sebagainya, itu dari keuangan. Nah, untuk misal data terkait dengan penambahan anak, atau misalkan ada data terkait ada perceraian, sehingga kan akan mengurangi tunjangan dan sebagainya, itu dari kepegawaian. Mm-mm. Seperti itu, Bu. Yang bisa mengakses Ya, hanya baik dari untuk ketiga bagian. pengembangan, iya, tapi kan banyak person juga ya. Hmm. Oke. Banyak person. Mungkin Heeh. untuk Eh, perencana terus di peluang atau kemungkinan untuk perencana di eh, eh, rencana untuk gimana? perencana yang mengatasi terkait data gaji saja. Jadi kan itu di ya Bu per satkernya. Jadi untuk Setjen itu masing-masing, untuk Bimas masing-masing. Jadi untuk yang mengurusi terkait data gaji saja, ya. Kemudian di keuangan juga. Oh, jadi nanti ada totalannya di akhir kan? Nggih, tiga. Itu. Nggih, nggih. Di 3 subbagian tersebut saja, sama nanti ada mentornya Oke, dari Pak Wahid. baik. Selanjutnya bagaimana apa yang dilakukan oleh Mbak Farida ini terkait tusi sebagai perencana. Ya, karena dalam perencana ini kan menyiapkan anggaran-anggarannya dalam 1 tahun ke depan, dalam ke depannya. Jadi dengan adanya integrasi data ini, itu akan mempermudah tugas dari seorang perencana untuk berapa anggaran untuk tidak adanya anggaran minus untuk pembayaran gaji tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terakhir Mbak, nilai-nilai apa saja yang diterapkan ketika Mbak
Munfarida membuat Google Spreadsheet. Ada langkah yang ketiga, nilai Nilai-nilai ASN berakhlak. Oke, ada koordinasi. Koordinasi nanti bisa kolaboratif dan juga harmonis karena kita melakukan koordinasi dengan ketiga subbagian. Kemudian loyal, tetap melaksanakan tugas sebagai ASN. Kemudian adaptif karena saya juga melakukan integrasi data ini menggunakan Google Spreadsheet, yakni secara digital, sehingga saya menerapkan nilai adaptif tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti Munfarida. Nggih, tadi saya belum menyapa nggih mentor nggih. Yang terhormat Bapak Oke. Mentor PLT Kasubag TU Kantor Kementerian Nggih, Agama nggih, Kabupaten nggih. Klaten, Bapak Dr. Rizky Wahid PDI, Mbak Nikmah nggih matur nuwun sebagai moderator, Dr. Hajah Nikmatul Afia SOS MSI, dan yang kami banggakan nggih Mbak Siti Munfarida SAPun. Sukses ya Mbak ya. Amin. Terima Sukses dan kasih. semoga lancar. Nggih, Terima ya. kasih. Baik. Sama-sama Mbak. Ya, terima kasih Mbak Nurul selaku penguji ya yang telah banyak memberikan masukan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak mentor ya yang telah memberikan kesempatan. Mohon Sama-sama. dukungannya senantiasa untuk Mbak Ida ya, semangat dan sukses selalu. Semoga diberikan kemudahan ya dalam pelaksanaan aktualisasinya nanti. Terima Baik, kasih. mungkin kita akhiri minta dari Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share. Monggo jika ingin Oke, terima kasih, terima kasih. Paket Oke, link. izin. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut